Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Junior Tinelviana Yosi, mahasiswa dari Keprodi Kewirausahaan Institut Santi Buana Bengkayang. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin memperkenalkan bagaimana caranya bercocok tanam di dalam suku Dayak Benyadu. Nah, sebelum kita mengetahui caranya, saya ingin menjelaskan apa sih pengertian dari bercocok tanam itu. Baik, pengertian dari bercocok tanam ini sendiri adalah suatu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Benyadu pada zaman dahulu, di mana bercocok tanam ini yang kita kenalkan sekarang yaitu berladang. Seperti yang kita ketahui, kegiatan dalam berladang ini suatu kegiatan yang memanfaatkan daerah dataran tinggi sebagai lahan untuk bercocok tanam atau berladang. Biasanya masyarakat zaman dulu itu, terutama masyarakat suku Dayak Benyadu, itu sering memanfaatkan daerah pegunungan sebagai lahan untuk bercocok tanam ataupun berladang, di mana lahan dataran tinggi itu dipercayakan mempunyai tanah yang bagus untuk menanam padi. Sehingga pada saat menanam padi atau pada saat bercocok tanam dilaksanakan, padi yang kita tanam dapat tumbuh dengan subur. Jadi bercocok tanam ini biasa kita sebut yaitu berladang, dan sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun sekali oleh masyarakat suku Dayak Benyadu. Tetapi tidak hanya suku Dayak Benyadu saja yang melaksanakan kegiatan ini, kegiatan dalam bercocok tanam ini, tetapi suku Dayak-Dayak yang lainnya juga seperti Dayak Bangahe, Dayak Bakate, Dayak Kanayat, apa segala macam itu melaksanakan bercocok tanam dengan kegiatan yang sama juga dilaksanakan oleh suku Dayak Benyadu. Baik, di sini saya ingin menjelaskan juga arti penting bercocok tanam dalam suku Dayak Benyadu. Nah, arti pentingnya itu terletak betapa sangat berharganya kegiatan bercocok tanam ini dalam suku Dayak Benyadu. Meskipun bisa dikatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam setahun sekali, tetapi ini sangat bermakna dalam kehidupan suku Dayak Benyadu. Kenapa bisa dikatakan sangat berharga atau bermakna? Karena kegiatan ini salah satu kegiatan dalam memenuhi pokok utama dalam kebutuhan manusia yang biasanya kita bilang nasi. Jadi dengan cara bercocok tanam ini, suku Dayak Benyadu pada zaman dulu bisa mendapatkan beras yang begitu berlimpah dengan sesuai hasil panen mereka. Kalau misalnya hasil panen mereka sangat beruntung dan hasil panen mereka juga banyak, mereka juga bisa mendapatkan beras yang begitu berlimpah gitu. Dan selain mereka bisa mendapatkan beras yang begitu melimpah, mereka juga bisa uh, manfaatkan beras tersebut dengan waktu yang cukup lama. Jadi mereka juga nggak juga kalau misalnya beras cepat habis mereka akan beli cepat berasnya cepat habis mereka beli enggak. Jadi kalau misalnya hasil panennya banyak dan bisa mendapatkan beras yang begitu banyak, mereka juga bisa memakan beras tersebut dengan waktu yang cukup panjang gitu. Um, Kegiatan bercocok tanam dalam suku Dayak Benyadu ini juga tidak mengasal, tetapi bisa dikatakan kegiatan yang ada ritualnya juga, karena kita di sini kan memanfaatkan lahan yang bisa dikatakan lahan pegunungan, dan kita juga mengetahui lahan pegunungan itu kadang-kadang ada penghuninya dalam tanda kutip, ya seperti itulah. Dan agar lebih sopan untuk menggunakan lahan tersebut dan hasil panennya juga bisa bagus, jadi kita ada ritual dalam minta izin untuk menggunakan lahan pegunungan tersebut. Dan cara izinnya itu kita meminta ketua adat di daerah kita, daerah tempat kita tinggal, untuk meminta izin kepada penghuni pegunung tersebut
untuk memberi lahan tersebut kepada kita dengan cara kita melakukan ritual minta izin, dan itu akan dilaksanakan oleh kepala adat di daerah di tempat kita tinggal. Dan cara untuk minta izinnya itu juga nggak sembarangan dalam pengucapan, itu sudah diketahui oleh kepala adat istiadat di tempat kita tinggal. Jadi mereka mengucapi dengan bahasa yang seperti yang kita tidak mengetahui artinya apa, tetapi itu adalah bahasa mereka untuk berkomunikasi dengan pemilik lahan yang untuk kita bercocok tanam itu, agar pemilik tersebut memberi izin. Setelah kita melaksanakan ritual itu, kita juga ada pantangnya. Kalau untuk di tradisi Dayak Penyadu sendiri, pantangnya itu kita tidak boleh untuk makan sembarangan makanan, untuk mengucap kata-kata yang sembarangan gitu. Kalau misalnya kita melanggar pantang tersebut, nanti hasil panen kita gagal gitu. Baik, untuk kali ini saya ingin menjelaskan juga bagaimana caranya dalam bercocok tanam dalam suku Dayak Penyadu. Nah, caranya ini itu bisa dikatakan merusak lingkungan alam di daerah kita, karena ini ada kaitannya dengan menebang pohon. Jadi sebelum kita membuat lahan untuk bercocok tanam, kita harus menebang pohon-pohon yang ada di dataran tinggi tersebut, yaitu di daerah pegunungan gitu. Jadi kita tebang-tebang pohonnya dan membentuk lahan yang kosong yang begitu luas. Dan setelah kita tebang-tebang pohonnya, kita biarkan pohon-pohon yang ditebang itu mati. Dan ada saatnya pada saat pohon-pohon yang ditebang itu sudah mati, pohon-pohon itu yang sudah ditebang akan dibakar, dan pokoknya harus dibakar dengan seluruh lahan itu harus dibakar sampai hangus seluruhnya. Jadi sesudah dibakar itu akan dibersihkan. Jadi pohon-pohon yang masih belum terbakar dengan habis itu akan dibersihkan dan disingkirkan dari lahan tempat bercocok tanam itu. Nah, sesudah lahannya bersih, barulah kegiatan bercocok tanam dilaksanakan. Biasanya kegiatan bercocok tanam ini dilaksanakan dengan berkelompok. Jadi ada kelompok tani. Nah, kelompok tani ini dilaksanakan dengan cara kadang-kadang ada timbal baliknya. Jadi setelah kita melaksanakan bercocok tanam di lahan yang satu, nanti ada harinya kita membalas budi mereka-mereka yang membantu kita dalam bercocok tanam gitu. Tetapi kalau zaman sekarang untuk membalas budi dalam kegiatan bercocok tanam ini itu sudah menghilang. Bukan menghilang dengan sepenuhnya, tapi menghilang dalam caranya. Jadi yang dulu dengan cara membalas sesama membalas, tetapi zaman sekarang itu membalasnya dengan cara dibayar gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah membantu orang yang mempunyai lahan untuk melaksanakan bercocok tanam ini atau yang biasa disebut berladang, itu nanti akan kita bayar. Dalam sehari itu kadang-kadang upahnya 60.000 dan sampai 70.000 gitu. Nah, caranya sendiri itu juga sangat mudah, dan alat-alat yang digunakan juga alat-alat tradisional. Kenapa bisa dikatakan alat-alat tradisional? Karena alatnya itu memanfaatkan bahan-bahan di sekeliling kita, seperti contohnya alat untuk membuat lubang dalam bercocok tanam. Nah, itu disebut adalah tugal. Tugal itu dibuat dari kayu, dari batang kayu yang tidak terlalu besar, pokoknya bisa digenggam oleh tangan manusia, orang dewasa terutama. Jadi kayu itu sepanjang 2 meter, 2 meter atau 2 meter lebih. Dan di ujung kayu itu akan dibuat seperti ujung tombak, jadi runcing. Jadi pada saat ditancap di tanah, itu akan membuat lubang. Nah, di lubang itu akan diisi bibit padi yang akan nanti tumbuh dan menjadi beras, biji-biji beras gitu. Nah, bibit padi itu juga ada tempat